Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semuanya. Baik, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema berlomba-lomba dalam kebaikan yang dalam Al-Quran, dalam agama disebut dengan fastabiqul khairat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam materi. Nah, untuk sebelum masuk ke dalam materi inti, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita mampu membaca dan menghafal dari surah Al-Maidah ayat 48 dengan tartil berikut dengan hukum tajwid sesuai dengan kaidah hukum tajwidnya, mampu menyusun potongan ayat dengan benar dan mampu menganalisis manfaat dari Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang nantinya kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi pembelajaran ini yang harus kita bahas yang pertama itu tentang dalil yang terkait dengan materi Quran surah Al-Maidah ayat 48, kemudian isi dari kandungan ayat, pesan mulia dan manfaatnya. Marilah sebelum kita masuknya, mari sama-sama kita membaca bersama dengan tartil sesuai dengan kaidah hukum tajwid dari Quran surah Al-Maidah ayat 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن لا يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه مختلفون. Yang artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembentang kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya sesuai dengan acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan yang jalan terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu suatu umat, akan tetapi Allah hendak menjunjungmu tinggi karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali dan lalu Dia memberitahu kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Nah, ayat dari Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini menjelaskan bahwasannya kita setiap umat mempunyai syariat dengan hukum sendiri-sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidup mereka saat ini. Meski begitu, secara akidah dan pokok agama semuanya sama, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini menjelaskan bahwasanya umat Islam itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Nah, dari Quran surah Al-Maidah 48 ini ada pesan mulia yang bisa kita ambil. Yang pertama, pesan mulia yang ditunjukkan itu mengawali dengan basmalah, yakni membacanya dengan basmalah, segala sesuatu kita utamakan dengan lafaz basmalah. Melakukan dengan penuh semangat, menjaga konsentrasi, mempelajari ilmu yang terkait, membiasakan kerjasama dan mengambil serta menimbul serta memodifikasi apa yang dapat. Nah, kemudian setelah kita mempelajari Quran surah Al-Maidah 48, kita harus dapat memanfaatkannya. Manfaat dari Quran surah Al-Maidah 48 yang pertama, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
menjadi manusia yang bermanfaat, termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, mempererat hubungan antar sesama. Nah, kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini, Allah telah menciptakan kita manusia itu dalam waktu yang berbeda-beda, dalam perbedaan suku, bangsa, agama, ras, warna kulit. Namun, jangan jadikan perbedaan itu menjadi suatu hambatan, tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai sebab untuk kita saling tolong-menolong. Allah memerintahkan umat manusia untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu. Terima kasih. Baik, sampai di sini materi kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.